haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara terkasih, kita berkumpul pada sore hari ini di tempat yang sangat istimewa. Kita berada di kapel kecil di Basilika Santo Paulus, San Paolo Fuori della Mura, di luar tembok untuk berekaristi bersama. Dan hari ini tentu hari yang juga sangat istimewa bagi kita karena kita merayakan kenaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah lupa bahwa kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan di Basilika tempat yang kudus ini. Dan saya secara pribadi juga merasa sangat bersyukur. Bromul memang luar biasa. Karena dalam perencanaan ternyata pas ulang tahun saya merayakan misa di tempat kudus ini. Benar-benar satu rahmat. Kemarin saya pikir kalau tidak ada misa, saya sudah omong pada dia, bro, sebelum kita ke Roma kita misa saja di Republik San Marino karena di sana juga ada SDB di sana. Pinjam mereka punya kapel. Tapi tidak, kita ada misa sore ya di Basilika. Dan ini adalah pintu suci yang pertama yang kita kunjungi. Ingat baik-baik yang saya jelaskan bahwa kita tidak hanya melihat pintu sebagai pintu, tapi melihat Yesus yang adalah pintu, ya, sebagai pintu untuk kehidupan kekal kita. Oleh karena itu, dalam Pranikaristi ini juga saya akan membacakan beberapa intensi yang kita doakan seperti biasa. Sebentar ya, saya mesti lihat-lihat kembali. Kita mendoakan saudara-saudari kita yang sedang sakit, Joseph Jani, Selio Yanti, Sukamto, Angelina Fatima, Linda, Reynaldi, Elianti, Tony Sunarwan, Indra Sunarwan, Sawiran, Simten Lin, Simten Mi, Simten Fung, Clara Luciani, Paulus Marsuni Cukrono, Paula Simhwaing, David Tumbur Chandra, Ok Sumantri, Yayang, Chen Ching Ing, Stefani Sumanto, Ricardo Yogi Nathanael, Hera Mei, Eriko Chandra. Kita juga mohon kesehatan yang baik untuk Valentina, Lili Juliana, Iswadi Harsoyo, Joseph Anwar, Cecilia Chung, Tresia Mawartini, Angela, Franz Edi, Marta, Rosa Ho, Tresia Ho, Angelika Sabrina. Kita juga mohon keselamatan abadi untuk sanak keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, teristimewa Maria Tiora, Pohan Paulus, Maria Jung, Thomas Chung, Cecilia Pang, Anthony Jung, Marciana, Yohanita Hernas, Paulus Ho, Lucia Chung, Tresia Konggean, Agustinus Lim, Liman Jaya, Mikael Henry Krisman, Chen Ching Mu, Lucia Lim Jan Guan, para pastor dan suster, juga Bapak Suci Paus Fransiskus,
dan juga semua arwah dari sanak keluarga kita yang ada di api penyucian. Kita mohon semoga Tuhan dapat memberikan berkat yang berlimpah, kelancaran usaha dan pekerjaan, kesehatan dan kedamaian bersama anak-anak, menantu, cucu, dan juga seluruh keluarga besar. Mohon lindungan Tuhan untuk anak-anak yang sedang studi di dalam dan di luar negeri. Mohon juga agar anak-anak diberikan pekerjaan terbaik dan juga jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon juga kesehatan dan juga berkat Tuhan untuk seluruh anggota komunitas Santo Leopold. Untuk rasa syukur juga dari kita semua atas perlindungan Tuhan dalam perjalanan kita, dan kita juga mendoakan ulang tahun ya, dan juga ulang tahun dari Agnes Jud Jang Sian, dan juga yang sedang sakit yaitu Robert Hani. Semoga Tuhan juga memberikan pemulihan. Mari kita mengawali peran Ekaristi ini, kita mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan biarlah Dia menunjukkan kasih serta kerahiman-Nya kepada kita semua. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau-lah kudus, hanya Engkau-lah Tuhan, hanya Engkau-lah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah berkenan untuk menerima persembahan hidup Putramu, Yesus Kristus, dengan kenaikannya ke surga. Semoga berkat kenaikannya itu, kami semua semakin kokoh dalam iman dan juga harapan kami akan kehidupan kekal yang Kau janjikan, dan semakin kuat usaha kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama akan aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ketiga, Dia berangkat sebelum itu. Berkat kuasa Roh Kudus, Dia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah pembukaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka.
dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah menyampaikan demikian, berangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai Allah menunjuknya daripada mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang berangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur Pengangkatan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi nyanyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertetanganlah, pelukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita. Kidungkanlah mazmur. Allah telah mengangkat diri Tuhan sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang ramah hati, aku memohon supaya Dia memberikan kamu roh iman dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah
yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan kuasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas. Lalu Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, kita berada di satu tempat yang sangat bersejarah, tempat kudus, Basilika Santo Paulus fuori della mura, atau Santo Paulus di luar tembok. Tadi dalam perjalanan saya mengingatkan bahwa tempat ini memang tempat yang sangat kudus dan bersejarah bagi kita, karena kita mengenang sosok dari orang kudus, yaitu Santo Paulus, yang tadinya adalah seorang Saulus dengan masa lalu yang penuh dengan kegelapan.
Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit dengan mulia dalam perjalanan ke Emmaus, dia jatuh dari kudanya dan Yesus memperkenalkan diri kepadanya bahwa dia adalah Yesus yang dianiaya oleh Saulus waktu itu. Dan ini menjadi momen yang bagus karena Saulus akhirnya berubah menjadi Paulus. Dan sebanyak 3 kali dia melakukan perjalanan misioner ke berbagai tempat untuk mewartakan Kristus sebagaimana dijanjikan atau dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus dalam Injil. Dan kita berada di sini karena tempat ini selalu berhubungan dengan orang kudus kita ini. Tadi saya mengatakan bahwa kenapa Santo Paulus di luar tembok. Pertama karena mengingatkan kita bahwa tempat ini menunjukkan perkembangan dari gereja. Gereja berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, supaya murid-muridnya bisa pergi untuk mewartakan Injil. Ada semangat misioner di situ. Dan kita bisa melihat bahwa Santo Paulus dengan kehidupannya itu membuat gereja menjadi berkembang. Karena itu Santo Paulus di luar tembok menunjukkan perkembangan gereja yang bukan menyempit tapi menjadi semakin besar dan semakin luas. Bukan hanya di dalam, tapi sampai di luar tembok. Ya, jadi menembus tembok-tembok. Itu Santo Paulus punya semangat misioner itu. Dan itulah yang juga menjadi semangat misioner di dalam gereja. Yang kedua adalah dengan berada di tempat kudus ini, Santo Paulus di luar tembok, kita melihat pengorbanan diri dari orang kudus ini. Kenapa? Karena dia juga adalah seorang martir. Dia juga membaktikan dirinya sampai tuntas karena dia mencintai Kristus. Mari kita coba masuk dalam bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar pada hari raya Tuhan Yesus naik ke surga ini. Di dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana para murid yang diajak oleh Yesus keluar dan mereka punya mata melihat ke atas karena Yesus memberkati mereka, berpamitan dengan mereka, dan dia naik ke surga dan dia dikelilingi oleh awan. Dan para murid itu begitu terpesona dengan mata yang masih tetap melihat ke atas. Tapi ketika ada 2 orang yang berpakaian putih mendekati mereka, "Hai orang-orang, ya, kenapa kalian punya muka masih melihat ke atas? Yesus akan datang kembali." Ini adalah sebuah pewartaan yang sangat indah. Yang pertama adalah bahwa sebagai orang beriman, kita mesti seperti para rasul itu, yang mana mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Ada sebuah lagu yang indah. Mata kita tertuju pada Tuhan. Jadi para murid ini sadar atau tidak sadar punya mata yang selalu tertuju kepada Tuhan dan memanggil kita. Paling kurang kita yang berada di tempat ini, supaya dalam hari-hari kehidupan kita, mata kita selalu tertuju pada Tuhan. Lalu yang kedua adalah, di samping mata kita tertuju pada Tuhan, kita juga percaya Tuhan akan datang kembali. Kalau kita ingat dalam Injil Yohanes, beberapa hari yang lalu kita dengar, Tuhan Yesus mengatakan, "Saya pergi ke rumah Bapa, di sana banyak tempat.
Aku akan datang kembali untuk menjemput kalian dan membawa kalian ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu juga ada bersama dengan saya. Nah, itu satu hal yang benar-benar menguatkan kita semua. Dan kalau kita bisa hidup seperti para rasul yang matanya itu tertuju pada Tuhan, karena mereka percaya bahwa Yesus itu bersatu dengan Bapa, maka kita sungguh-sungguh menjadi bagian dari tubuh Kristus. Itu yang kita dengar dalam bacaan yang kedua. Dan kita tentu juga mengingat hal yang indah di dalam bacaan Injil. Tuhan Yesus memberkati para murid, kemudian dia terangkat ke surga. Bagi saya ini juga satu pesan yang sangat penting. Kita selalu mengatakan, God bless you. Tuhan memberkati kalian. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memandang para muridnya dan dia memberkati mereka. Mengulurkan tangan kepada mereka. Dan itu membuat kita harus percaya bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa menaruh berkat kepada kita. Kalau kita bertemu seorang Romo sebagai alter Kristus, Romo selalu membuat tanda salib di sini. Atau Romo memberikan tangan begini, atau Romo memberikan tangan begini. Ya. Itu adalah simbolis yang diambil dari Yesus sendiri. Kita mendengar tadi, ketika sedang memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga. Jadi Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan kepada kita Parakletus, Roh Kudusnya, tapi dia juga selalu memberkati kita. Maka dengan pesan-pesan sabda Tuhan ini membuat kita semakin dikuatkan. Paling kurang yang pertama adalah mata kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Dan ini menjadi nyata dalam kehidupan doa kita. Doa adalah kita mengangkat hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Itu arti dari doa. Lalu yang kedua adalah kita semua itu menjadi gereja yang hidup. Menjadi bagian dari tubuh Kristus. Karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Kristus sendiri. Dan yang terakhir tadi adalah dalam situasi apapun, dalam pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memandang kita dan menaruh berkat-Nya kepada kita. Karena itu jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa. Seberat apapun beban kehidupan kita, Tuhan tetap mengangkat tangan, memandang kita, dan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita akan lanjutkan ibadat suci kita ini dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Sebelumnya kita doakan dulu doa aku percaya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya.
Nanti dijawab, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi Bapak Suci, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati budi para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapan berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, saya juga mempersembahkan intensi doa saya secara pribadi untuk para saudara-saudari yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, teman-teman seperjalanan dalam pesiaran penuh pengharapan ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan padaku, saudara-saudariku, kebersamaan dalam perjalanan rohani ini. Semoga Engkau menaruh berkat kepada mereka semua, harapan-harapan, cita-cita, dan juga keinginan-keinginan yang mereka panjatkan padamu. Semoga Engkau mendengar dan memberkati mereka. Untuk intensi ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, di tempat yang kudus ini, saya juga bersyukur kepadamu untuk semua berkat yang Engkau berikan pada saya selama 55 tahun usia ini. Betapa Engkau luar biasa karena memberikan saya selalu yang terbaik yang ada dalam kehidupan saya. Panggilan saya menjadi seorang imam yang hingga saat ini tanpa ada suatu kesulitan apapun dalam hidup membiara selama 34 tahun ini, Engkau juga yang selalu hadir dan tidak pernah mengecewakanku. Engkau tidak membuat aku menjadi tertekan atau membuat aku berpikiran yang aneh-aneh dalam menapaki panggilanku ini. Tapi justru Engkau selalu hadir dan memberikan sukacita yang berlimpah dalam hidup panggilanku ini. Terima kasih Engkau memberikan pada saya kedua orang tua yang sudah Engkau panggil ke hadirat-Mu, sanak saudara saya, para ponakan, cucu, mereka semua yang dengan cara sendiri juga sangat mendukung perjalanan rohani, perjalanan imamat saya. Di tempat yang kudus ini, saya juga mempersembahkan pada mereka dalam doa-doa, dalam pujian kepadamu. Untuk semua intensi yang saya ingat dalam perjalanan rohani ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, terimalah doa-doa permohonan kami ini yang kami panjatkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa dalam surga, di hadirat-Mu kami persembahkan roti dan anggur, lambang kehadiran Putra-Mu, Yesus Kristus di tengah-tengah kami, yang hari ini kami kenang kenaikannya ke surga. Sudilah Engkau hadir, mendengarkan doa-doa permohonan dan juga persembahan yang kami unjukkan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka, Dia terangkat ke surga, agar Dia dapat menganugerahkan kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi ini bersorak-sorai. Demikian juga kekuasaan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan para uskup, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Body and blood of Christ. Thank you. Amen. The body and blood of Christ. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus.
Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. 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 Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan Putramu Yesus Kristus ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam pesiaran hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Kau perkenankan untuk memandang wajah-Mu dalam keabadian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan satu kali Salam Maria One Hail Mary untuk semua intensi kita masing-masing yang berada di tempat ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Paulus, doakanlah kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mohon turunkanlah berkat dan membantu benda-benda rohani ini. Semoga menjadi cara pengurusan bagi umat yang menggunakannya dan membantu umat mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.